nuansa kebatinan di tubuh internal PDIP, mereka yang kemudian harus berperang di grassroots, di bawah, sampai kemudian ke atas, ke pucuk pimpinan. Itu gimana pasca kemudian dianggap Pak Jokowi ditinggal untuk pergi sendiri? Ya memang saya harus apa adanya Mbak Livi, nggak usah lah jauh-jauh, harus kita memberi contoh kan harus diri kita. Kalau kita memberi contoh yang lain di daerah lain tentu kan akan kita menduga-duga lagi seperti itu. Nah kalau saya yang mengalaminya di Jakarta, masyarakat itu sudah cerdas Mbak Livi. Sangat cerdas. Mbak Livi ingat hasil survei Litbang Kompas kan? Ada 28,1%, 28,3% yang belum menentukan pilihannya. Sama sekali belum menentukan pilihan. Itu benar Mbak Livi. Mereka diam sekarang. Mereka belum mengambil sikap. Dan apa? Mereka betul-betul melihat apa ini yang sekarang sedang terjadi. Walaupun kita menganggap kadang-kadang, mungkin masyarakat tuh apatis terhadap politik. Tidak loh Mbak Livi, mereka paham betul. Saya tadi masih ada di Jati Padang, ya kemarin di Cipulir dan lain-lain. Itu mereka memahami betul situasi yang sedang terjadi. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka kadang-kadang tidak mudah juga saya jawab. Artinya begini, apa sebenarnya yang terjadi? Kan begitu kan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa ini? Ya saya coba menjelaskan dengan apa adanya, tapi tentu dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, bagi mereka ini sesuatu hal yang menarik bahwa ya nanti kalau saya katakan nanti seolah-olah Mbak Livi bilang loh, Bang Eriko kok membelain paslon nomor 1 apalagi sekarang lagi populer lagi 4 jari itu kan. Mbak Livi apa sih yang tetap dalam kehidupan ini sama seperti Mbak Livi yang tetap itu kan memang perubahan itu sendiri. Saya menyadarin betul, tapi mereka bertanya. Bang, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa terjadi seperti ini? Mudah nggak Mbak Livi menjawabnya? Tidak mudah Mbak Livi. Tapi artinya gini, saya bisa katakan ditinggal Jokowi ya. Ditinggal Jokowi, apalagi... Yang bilang ninggalin siapa? Kan belum ada Mbak Livi. Kan saya membaca dari apa yang... Ini menduga lah ya. Menduga. Terima kasih Mbak Livi, salaman dulu. Memang bahasa itu yang paling pas Mbak Livi. Jadi gini, soalnya kan kemarin ketika di Halim ya, kita sama-sama tahu. Di sampingnya ada Menhan yang juga sekarang jadi capres. Kemudian Pak Jokowi bilang presiden boleh memihak. Presiden boleh kemudian ikut bahkan berkampanye karena menterinya pun begitu. Kemudian terakhir ada gimmick makan bakso yang kemudian juga kita saksikan sama-sama. Ini bisa dikatakan bagian dari deklarasi secara tidak langsung seorang Joko Widodo untuk mendukung Pak Prabowo. PDIP nggak merasa itu jadi gempa bumi politik? Ya memang kalau berbicara normatifnya nih Mbak Livi, kan ada pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa memang, tapi jangan diambil satu ayat saja seolah-olah memang presiden boleh menjadi apa katakan itu tadi ya mendukung atau berkampanye. Sebenarnya pribadi boleh Mbak Livi, tidak ada yang salah. Tetapi apakah bisa dipisah antara pribadi dengan jabatannya Mbak Livi? Apakah itu logis? Apakah itu realistis? Apakah itu memungkinkan? Pertama dari keadaan keamanan. Kedua, prosedural sebagai pemimpin. Kan itu ada proseduralnya yang harus terjadi. Nah ketiga, pengaruh katakanlah psikologis maupun juga kepada bawahan-bawahannya, termasuk kepada aparat. Ini kan bisa saja jadi mempengaruhi. Sebenarnya kan itu yang ditanyakan oleh masyarakat, yang disampaikan juga oleh para guru besar, oleh para pemerhati politik. Kalau kita lihat sekarang Mbak Livi, jangan kita berpikir bahwa banyak rakyat itu apatis terhadap politis. Keliru Mbak Livi, itu saya rasakan di lapangan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimanalah mau menjawabnya Mbak Livi? Sekarang begini, kita dengan bahasa sederhananya, bagaimana saya tahu hatinya Mbak Livi? Betul kan? Walaupun kita sudah sering bertemu, kan tidak mudah mengetahui ini sekarang Mbak Livi kondisinya sedang apa atau apa. Nah, bayangkan Mbak Livi tadi sudah menyampaikan, kita harus menduga-duga perasaan seseorang. Nah, ini kan repot urusannya seperti itu kan. Tapi kan secara logika gini, kalau orang awam berpikirnya, mana ada sih bapak yang nggak ngedukung anaknya? Nah, Mbak Livi loh yang nyampaikan, saya aja belum sampai sejauh itu. Jadi kadang-kadang para penonton, ini Mbak Livi lebih, memang betul Livi on point ini, memang betul-betul to the point memang Mbak Livi. Tapi gini, itu kan kemudian merembet ke beberapa gerakan di mana ada relawan-relawan yang ikut pindah, jadi nyebrang. Itu jadi hambatan atau jadi goncangan sendiri nggak buat TPN Ganjar Mahfud? Sebenarnya yang disebut relawan itu apa Mbak Livi? Rela bekerja tanpa berharap sesuatu. Katakan kalau relawan sudah bergen terhadap
menggunakan kekuasaan atau apapun, apakah layak disebut relawan lagi? Oke. Sedangkan kami saja, saya sampai sekarang Mbak Livi, saya bergerak di dunia politik, ya kan? Saya sebagai kader partai, saya sebagai anggota. Apakah saya sudah mendapatkan sesuatu dari upaya saya sebagai kader ini untuk memenangkan calon kami? Tidak ada Mbak Livi, boleh dicek. Nah, apalagi relawan. Relawan itu kan harusnya rela bekerja dengan suka hati, dengan sedaya mampunya, tanpa berharap imbalan apa-apa Mbak Livi. Nah sekarang, relawan yang tadinya mendukung, katakan relawan Livi, tiba-tiba berubah jadi relawan Eriko, sah-sah saja. Tapi apa di balik itu semua? Apa nawaitunya? Apa keinginannya sebenarnya? Apakah ini karena kekuasaan, karena uang, atau karena lain-lain? Oke, tapi kan gak cuma relawan, ada juga kader PDIP, Bang Ara yang juga ikutan nyebrang, itu gimana? Nah, itu Mbak Livi, hidup itu kan pilihan. Nggak ada jawaban lain selain hidup itu pilihan. Ya, sudah dijelaskan oleh banyak pihak, bagaimana kehidupannya juga sudah jauh berbeda. Apakah itu bukan karena kader partai juga? Ya kan tidak, saya tidak ingin jauh lebih dalam. Tapi kalau Bang Eriko nggak akan keluar kan ya? Saya sekarang aja, Mbak Livi, cobalah bayangkan, saya belum dapat apa-apa, saya nggak ada apa, betul Mbak Livi kan? Nah, kadang-kadang Mbak Livi, memang sebenarnya dalam kehidupan berpolitik itu gamenya itu sebenarnya hanya dua. Ini bukan karena ke arah satu pihak ya, itu game kekuasaan atau game materi, finansial. Nah, saya memilih kekuasaan bahwa kita berkuasa untuk berbuat bagi rakyat.